Salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab bersama saya Romo Bobby MSF. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita akan membahas Injil Yohanes bab 14 yang merupakan perikop khas dari Injil Yohanes. Kembali kita akan melihat dua perikop yang hanya ada dalam Injil Yohanes. Perikop yang pertama bicara tentang rumah Bapa. Kemudian perikop yang kedua, Yesus menjanjikan penolong. Saya akan berfokus kepada perikop yang kedua, yaitu Yesus menjanjikan penolong. Saya baca dari ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih, selama ini kita selalu kebingungan ketika ditanya tentang Allah Tritunggal. Seringkali kita menjelaskan Allah Tritunggal itu dengan perumpamaan-perumpamaan, misalnya seperti kopi yang ada airnya, ada kopinya, dan ada juga gulanya, begitu ya, untuk menjelaskan Allah Tritunggal. Tiga di dalam satu, seperti tiga unsur tadi ada dalam segelas kopi. Ya, hal-hal semacam itu bisa saja digunakan, tetapi punya keterbatasannya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mengenal siapa Allah Tritunggal, kita harus kembali kepada Alkitab, supaya kita punya keyakinan, kita punya kepastian akan siapa sebenarnya sosok-sosok pribadi-pribadi dalam Tritunggal Maha Kudus itu. Dan persis dalam bagian dari perikop kedua Yohanes bab 14 ini, kita diperkenalkan dengan kesatuan Tritunggal Maha Kudus itu. Sekali lagi saya bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu berasal dari siapa? Yaitu berasal dari Bapa, tetapi juga dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Bapa dan Roh Yesus Kristus. Ya, yang diutus kepada kita untuk melakukan apa? Untuk berperan sebagai apa? Dijelaskan secara sangat gamblang sebagai penolong bagi kita. Ya, yang akan mengajarkan segala sesuatu, satu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi peran dari Roh Kudus apa? Mengajarkan dan mengingatkan kita akan ajaran Tuhan Yesus. Maka kalau kita dalam hidup sehari-hari, marilah kita juga menyapa Allah Roh Kudus. Karena Allah Roh Kudus adalah penolong kita yang mengajarkan kepada kita perintah Yesus dan mengingatkan kita setiap saat untuk setia kepada Tuhan Yesus. Maka kita diajak juga untuk menjadi pribadi yang hening. Setiap hari kita mendengar banyak suara-suara dalam pikiran kita, dalam hati kita. Lakukan itu karena itu baik, karena itu sesuai dengan perintah Tuhan. Oh, jangan lakukan itu karena itu tidak sesuai, itu dosa loh, dan sebagainya. Nah, ini adalah peperangan rohani yang terjadi setiap hari di dalam diri kita. Menurut tradisi pembedaan roh atau discretio spirituum, kita perlu mendengarkan sungguh suara Roh Kudus itu yang mengingatkan kita dan mengajarkan kita akan perintah Tuhan. Semoga setiap hari kita mengasah diri kita untuk semakin mendengarkan Roh Kudus, penolong kita ketika kita berada dalam godaan. Tuhan memberkati kita, dan sampai jumpa kembali dalam pembahasan berikutnya di channel
keluarga Katolik Romo Bobi MSF ini. Terima kasih.